orang bercerai, atau berjuang melewatinya. Mencabik-cabik keluarga mereka, meluncur melalui pernikahan, dan aku Catherine. Saya Cas. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah, kita akan berbicara tentang mengapa kedamaian begitu penting di rumah. Saya memiliki pilar perdamaian adalah awal dari program saya karena saya percaya bahwa baik pria maupun wanita, saya mengajar pria, tentu saja, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi istri mereka. Namun, saya pikir baik pria maupun wanita perlu tahu itu damai. Perlu tahu bahwa terutama karena mereka ingin dapat berhenti berjalan di atas kulit telur sehingga mereka dapat menjadi diri mereka sendiri yang paling otentik, tidak dihakimi. Apa ungkapan yang biasa Anda katakan? Tanpa menyesal. Hanya ingin menjadi diri sendiri tanpa penyesalan. Jadi mari kita bicara tentang mengapa perdamaian begitu penting. Mari kita bicara tentang banyak hal yang harus dilakukan dengan keamanan. Oke, jadi seringkali salah satu hal nomor satu yang akan saya dengar dari seorang pria yang bertengkar dengan istrinya atau yang hanya tertarik dengan program saya adalah saya tidak pernah memukulnya. Bung, itu seperti mengatakan Anda tidak pernah. Curang, siapa yang peduli, itu seharusnya normal. Oke, kita mengerti semua orang membuat kesalahan. Saya tentu saja cukup kasar. Tidak, saya tidak meninju wajah, tapi saya cukup kasar. Anda tahu banyak intimidasi fisik, atau memecahkan sofa mengalahkan bahwa Anda sedang duduk. Melalui hal-hal, melalui barang-barang, balikan tempat tidur, hancurkan rumah seperti saya cukup fisik. Saya mungkin juga meninju wajahnya, dan jadi ketika Anda mulai membenarkan bahwa Anda tidak melakukan apapun yang juga berkaitan dengan kata-kata yang Anda gunakan, apa yang kita bicarakan? Dalam podcast terakhir di mana kita berbicara tentang nada yang berbeda, bahasa tubuh, mondar-mandir, wajah mencibir, semua hal ini memainkan beban emosional, yang berani saya katakan lebih buruk daripada dipukul di wajah, itu. Kadang-kadang saya berharap, dan saya tidak bermaksud demikian, saya tidak ingin membandingkannya dengan itu, karena saya tahu beberapa wanita benar-benar mengalami banyak pelecehan fisik. Tentu saja, saya tidak lebih suka pelecehan fisik, tetapi ada saat-saat ketika itu sangat menakutkan secara emosional di rumah saya sehingga saya hanya berharap dia akan memukul saya dan berhenti, seperti memarahi saya. Saya tahu itu tidak akan lebih mudah, jadi saya tidak ingin semua itu terjadi. Tetapi kadang-kadang pelecehan emosional bisa sangat buruk, Anda hanya berharap itu adalah pukulan. Setidaknya saya melakukannya. Itu adalah poin yang sangat berharga ketika Anda berpikir tentang kedamaian keseluruhan di rumah Anda. Kanan? Seperti semua orang berpikir cerita mereka adalah yang terburuk. Anda tahu, saya tidak tahu di mana kita berada, seperti 3, hampir 4.000 pasangan sekarang, bukan? Seperti, dan semua orang berpikir cerita mereka unik dan itu yang terburuk. Saya dapat memberitahu Anda ini dengan tangan ke bawah dengan semua pria dalam program saya. Mereka melihat cerita orang lain dan berharap perannya terbalik. Biasanya itu diarahkan pada rasa malu atas kesalahan yang telah mereka buat. Banyak orang melihat saya dan berpikir begitu, tapi saya tetap di sini. Saya telah belajar bahwa orang selalu menginginkan skenario orang lain. Anda mengerti bahwa Anda hanya malu dengan diri Anda sendiri. Anda dapat mulai mengatasi kedamaian aktual yang Anda lihat sampai Anda dapat melepaskannya, dan saya tidak bermaksud bahwa Anda hanya mengatakan abaikan, sapu di bawah karpet, berpotensi seperti yang kita lakukan hanya karena kita melakukan apa yang kita lakukan. Apakah kita telah mengangkat hal-hal baru-baru ini? Ya, berbulan-bulan yang lalu. Sekarang Anda menemukan rekaman lama pertarungan tersembunyi, rekaman tersembunyi dari pertarungan lama, dari 2016, dan seperti itu gila. Tapi saya tidak malu dengan siapa saya lagi, karena bahkan ketika ini, saya bangga dengan diri saya dan tertawa 4 kali seminggu tentang situasi di sekitar saya. Kami datang. Naik dengan sesuatu dan itu tidak mengganggu saya bahkan tidak bisa mempercayainya yang mengarah ke poin saya di. Oke, saya ingin mendorong Anda untuk menciptakan kedamaian di rumah dengan mengelola kepemilikan dan tanggung jawab Anda. Saya tidak tahu bahwa itu tidak normal untuk bertarung setiap hari. Jadi, berhentilah menilai orang, itu adalah sesuatu yang kami pelajari dalam perjalanan kami. Kami tahu bahwa Anda hanya produk dari pelajaran hidup Anda dan keterampilan yang Anda kembangkan. Bertanggung jawab dengan baik terasa lebih baik daripada berteriak pada istri saya.
Seperti ini, benar, itu juga membuat saya merasa lebih buruk bahwa itu lebih tidak aman ketika dia tidak mempercayai saya karena dia pikir oh Anda hanya dalam masa percobaan, jadi Anda tahu ini tidak nyata, Anda hanya tidak ingin masuk penjara. Anda tahu, begitu berbicara bahwa saya merasa tidak aman tentang. Yang bukan itu mungkin bagian tersulit yang membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk benar-benar mulai merasa lebih baik dan sembuh baik-baik saja, tetapi ketika Anda bisa melakukan itu, Anda dapat mulai melihat betapa malunya Anda, maka cara terbaik yang saya tahu untuk melupakannya. Yang memalukan adalah berkomunikasi wanita dengan wanita pria, dengan pria berkomunikasi membandingkan kebenaran karena orang-orang tidak lagi berbagi kebenaran pernah berada di gereja yang membutuhkan bantuan dengan pernikahan mereka kita akan berdoa hari ini dan tidak ada yang mengangkat tangan mereka orang malu ya Anda tidak itu. Rasa malu yang harus kita atasi. Itulah langkah pertama. Oke, ya, salah satu alasan mengapa saya akan mengatakan perdamaian sangat penting di rumah Anda adalah karena jika Anda memiliki rumah yang dipicu oleh konflik dan penuh dengan konflik, Anda harus pergi ke kebalikannya yang ekstrim untuk bisa mendapatkan kedamaian itu. Dan itu harus menjadi kedamaian yang ekstrim. Jadi salah satu alasan Anda harus mulai benar-benar disengaja tentang perdamaian adalah karena tidak cukup hanya menghapus konflik. Anda harus melakukan yang sebaliknya sehingga Anda dapat menyeimbangkannya. Dan itu mulai terasa aman lagi. Jadi kami memiliki begitu banyak konflik di rumah kami sehingga bahkan ketika itu damai, saya masih menderita PTSD dari pelecehan emosional dan dari teriakan. Jadi dia pikir dia melakukannya dengan sangat baik dan memang begitu, tetapi itu hampir merupakan kasus yang terlalu sedikit terlambat karena saya sangat rusak oleh konflik. Saya sangat rusak, aku memiliki kecemasan karena berkelahi. Pada satu titik saya diobati dengan Ativan dan Clonazepam karena saya sangat cemas tentang hal ini setelah perintah penahanan. Jadi dia melakukannya dengan sangat baik di berbagai titik dalam pernikahan kami, mencoba membuatnya damai. Tetapi bagi saya masih belum sedamai itu. Saya membutuhkan kedamaian yang ekstrim untuk jangka waktu yang lama sehingga saya dapat melihat bahwa itu nyata. Jadi bagi saya, hal terbesar, mengapa Anda menginginkan kedamaian di rumah Anda adalah karena Anda harus memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan. Dan dibutuhkan dua. Saya tidak hanya berbicara dengan suami dan saya tidak hanya berbicara dengan istri. Saya bekerja dengan istri yang kasar secara emosional dan saya bekerja dengan istri narsisis dan ada kedua sisi ini. Dan kemudian saya sangat reaktif kasar. Jadi saya perlu memahami itu juga. Jadi saya berbicara dengan kedua. Jadi kedua orang harus sangat disengaja untuk mendapatkan kedamaian itu dan menerima kedamaian itu. Jadi istri, jika suami Anda yang mencoba membuatnya lebih damai dan Anda tidak menerimanya seperti saya tidak tahu bagaimana pada saat itu. Tetapi Anda perlu belajar. Bagaimana karena semakin cepat Anda dapat menerimanya, semakin cepat itu benar-benar akan damai. Itulah yang kami butuhkan dan apa yang kami inginkan. Jika tidak, Anda tidak akan merasa aman. Jika Anda belum mendengarkan 2 episode pertama, Anda benar-benar harus kembali dan mendengarkan karena inilah yang sedang kita bicarakan. Jika Anda mulai menerimanya seperti yang dia katakan dan Anda benar-benar mendukung dan Anda mengangkat, Anda tidak terus mencetak gol negatif, kami membicarakan semua hal ini. Sebelumnya dan ketika Anda dapat memahami bahwa Anda berhenti menjadi orang yang baik, mengapa Anda tidak melakukan ini selama 15 tahun terakhir dan saya tidak peduli jika kita berbicara tentang perdamaian, jika kita berbicara tentang kencan yang benar karena dia hanya bekerja terlalu banyak, saya punya klien satu-satu mengalami itu sekarang, sudah 20 tahun dan dia seperti mengapa sekarang dengarkan, itu terjadi sekarang dan dia benar-benar mencoba jika Anda menginginkan kedamaian di rumah Anda. Sekarang Anda memulai perang dan jadi itu sebenarnya agak berlebihan. Tidakkah Anda pikir Anda memimpin? Dengan contoh memimpin arah yang salah. Apa yang telah kita pelajari adalah bahwa ketika dinding itu ada di sana Anda meletakkan batu bata ini di dinding dan Anda menumpuk ketika Anda mempelajari keterampilan komunikasi dan Anda mulai benar-benar memiliki beberapa percakapan nyata lagi dan mulai mengganti negativitas ini dengan positif. Jadi tidak berteriak, tidak bisa diganti, berteriak tidak bisa diganti dengan tidak berteriak. Apa yang perlu kita lakukan adalah mengganti berteriak dengan kegembiraan yang menyenangkan, berbicara mimpi benar-benar mencapainya, dan di antara mereka, bahkan jika Anda tergelincir, perilaku Anda harus lebih baik, benar. Tidak seperti, saya tidak terpeleset, tidak seperti saya membalik saklar dalam semalam, saya tidak marah dan tidak melakukan apa yang membuat saya marah, jadi saya masih. Tidur itu tidak terlalu sering tapi aku masih tidur kebiasaan lama mati keras kita melakukannya. Sifat manusia, itu omong-omong, bertahun-tahun pemrograman, versus jumlah waktu yang telah Anda pelajari untuk mengembangkan keterampilan. Jadi di mana apa yang Catherine bicarakan, di mana Anda dapat menerimanya dan mengangkat pasangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi jangkar atau apakah Anda ingin menjadi penguat? Anda tahu, jika kita akan mempelajarinya begitu awal, karena Anda masing-masing akan menjadi lebih baik dalam hal yang berbeda, benar, dan jika Anda menginginkan kedamaian, Anda harus menginginkan kedamaian, jika tidak, saya tidak memaafkan ini, dan begitu juga Catherine, tetapi mungkin Anda harus pergi, jika Anda hanya akan salahkan jika itu semua salah mereka benar dan itu tidak hanya setelah Anda mencoba setiap hal yang dapat Anda coba persis kami memaafkan pergi bahkan kemudian itu benar-benar sulit ya karena
Jelas saya tidak baik, kita dapat melakukan episode yang sama sekali berbeda tentang itu karena itu sangat penting. Itu adalah hal komitmen. Tetapi seperti inilah masalahnya, hampir selalu, Anda belum mencoba setiap solusi, jadi Anda benar-benar berkomitmen untuk tidak mencoba setiap solusi. Bagaimana kita tahu, apakah kita berpikir setiap pernikahan dapat diselamatkan dengan baik? Sama sekali bukan karena pada akhirnya dibutuhkan dua, tetapi katakanlah Anda berusaha dan pasangan Anda tidak menanggapi bahwa teladan yang dibicarakan Catherine itu, bahwa seharusnya Anda, yang seharusnya damai, hal nomor satu yang seharusnya ada pada Anda. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, saya tidak peduli jika dia menendang Anda di bola, apakah Anda akan bangga dengan seorang pria yang meninju wajahnya tepat setelah itu benar atau mendorongnya pergi? Anda mengaktifkan perilaku itu lagi. Episode, tetapi saya melihat hal yang sama, para istri, jadi jika suami Anda bertindak dengan cara yang tidak Anda setujui ketika Anda bersikap defensif dan Anda menyerang balik setelah itu, jika Anda melihat ke belakang, dapatkah Anda bangga dengan wanita yang Anda miliki pada saat itu? Itu tidak. Berarti bahwa Anda perlu mentolerir semua perilakunya dan ada waktu untuk batasan. Semua itu bisa datang, tetapi pada saat-saat itu apakah Anda bangga dengan siapa Anda? Apakah Anda menggunakan bahasa yang tidak boleh Anda gunakan? Apakah Anda menggunakan penghinaan dan pembelaan diri dan stonewalling tua yang sama? Dan kritik, bisakah kamu bangga dengan wanita itu bahwa kamu tidak, maka kamu perlu melakukan perubahan. Kita akan berbicara, suamimu akan bertanggung jawab atas semua perilakunya juga, tetapi kamu hanya bisa melihat ke dalam dirimu, ya, bertanggung jawab untukmu. Kami akan mengatakan hal yang sama Berulang kali teman-teman, karena itu penting kita mengajarkannya setiap hari dan orang-orang perlu mendengarnya berulang-ulang. Jadi tetap tinggal bersama kami terus menonton, tetapi sangat cepat dengan damai. Saya ingin membahas bahwa ada dinding di antara Anda. Dan jika Anda ingin tembok runtuh, alasan mengapa itu hal pertama dalam program saya adalah karena Anda tidak dapat melakukan apapun, Anda tidak dapat melakukan percakapan yang lebih baik, Anda tidak dapat memiliki pernikahan fisik, gila, penuh gairah, tidak ada apa-apa di antaranya, Anda tidak bisa menjadi mitra yang hebat jika tidak ada kedamaian dan keamanan. Yaitu tidak percaya, yaitu semua emosi lain yang akan keluar. Dan mengapa Anda belum dapat berkomunikasi? Karena Anda tidak mengendalikan emosi-emosi itu, Anda tidak mengerti dari mana asalnya, dan kami akan mengakhiri ini kecuali Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan selain. Kenyataannya adalah bagaimana Anda tahu itu nyata karena Anda, ketika Anda tidak dapat menjawab dengan tepat apa masalahnya, karena ada begitu banyak hal yang ditumpuk, ada banyak perasaan campur aduk di sana. Oke, ketika pria berkata kepada istri mereka, mengapa Anda tidak menginginkan saya lagi, dan dia, seperti saya tidak tertarik dan dia pergi, mengapa Anda tidak dapat benar-benar menjawab bahwa Anda dapat memberikan beberapa jawaban tetapi ada banyak yang masuk ke dalamnya dengan benar? Baiklah, teman-teman, kita akan melihat Anda lain kali.